Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah siaran radio pendidikan Gemilang FM, jendela musik dan informasi. Bersama saya Pak Arif dari SD Negeri Ketawang, Kecamatan Gerabak. Selamat pagi anak-anak, bapak dan ibu guru, pendengar radio Gemilang FM, jendela musik dan informasi. Jadi pagi ini kita di sini hadir untuk berbagi ilmu dengan anak-anak, khususnya siswa kelas 6 di Kabupaten Magelang. Materinya tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ketenaga kerjaan dalam lingkup ASEAN, serta reklame buklet. Nah, materi ini merupakan tema 5, subtema 3, pembelajaran 5. Nah, dengan mengikuti program siaran radio ini, anak-anak diharapkan dapat 1. Menjelaskan posisi dan peranan Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri buklet secara benar. Nah, yang ketiga, mampu membuat buklet secara tepat. Nah, karena tadi saya bilang kita, dan ini tadi kan untuk penyampaian tujuannya suaranya berbeda ya. Nah, ini adalah Bapak Habib dari SD Negeri Wonosuko, Kecamatan Tegalrejo. Anak-anak sudah mungkin banyak yang tahu bahwa beliau juga sudah beberapa kali ikut siaran di radio untuk beberapa materi pembelajaran, termasuk matematika. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Habib? Ya, alhamdulillah kabarnya baik Pak Arif. Semoga anak-anak juga di rumah kabarnya juga baik dan masih semangat dalam belajar. Ya. Harus tetap semangat ya Pak Habib ya? Ya, harus tetap semangat walaupun kondisinya belum mendukung untuk pembelajaran yang semestinya. Nah, Pak Habib ini akan menjelaskan posisi dan peranan Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Pak Habib juga menerangkan identifikasi ciri-ciri buklet. Nah, baiklah, langsung saja penjelasan oleh Pak Habib tentang hal-hal tersebut. Nah, silakan Pak Habib. Oke, anak-anak, Bapak Ibu guru, pendengar setia radio Gemilang FM, sebelum membahas tentang peranan Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN, terlebih dahulu akan saya jelaskan tentang MEA, M-E-A. Nah, apa itu MEA Pak Habib ya? MEA atau MEA itu adalah kepanjangan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pembentukan MEA nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh kawasan Asia Tenggara, sehingga kompetisi akan semakin ketat. Jadi MEA merupakan perkumpulan masyarakat ekonomi ASEAN agar proses jual beli antara negara ASEAN lebih mudah. Begitu Pak Habib? Kurang lebih seperti itu gambarannya, Pak Arif. Nah, yang menjadi pertanyaan, mungkin pertanyaan anak-anak juga, lalu bagaimana pengaruh MEA bagi kita, Pak Habib? Nah, dengan diterapkannya MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Begitu pula sebaliknya, tenaga kerja Indonesia juga mempunyai peluang yang lebih besar untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Oh, begitu ya Pak. Nah, dengan adanya MEA, persaingan tidak hanya dalam negara saja, tetapi sudah secara regional. Ya, seperti itu Pak Arif. Jadi persaingannya sekarang bukan hanya dengan satu negara, tetapi juga dalam kawasan, khususnya kalau MEA ini di Asia Tenggara. Nah, yang menjadi pertanyaan begini Pak Habib, apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia, nah agar nantinya mampu ikut berpartisipasi di MEA itu? Nah, hal ini merupakan tantangan yang harus kita hadapi, bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Wah, ternyata tantangan tenaga kerja Indonesia tidak mudah. Nah, lalu sebagai pelajar, apa yang harus dilakukan mulai saat ini
agar nantinya ketika sudah menyelesaikan pendidikan itu mampu ikut berpartisipasi di MEA? Itu mungkin bisa jelaskan. Tapi tahan dulu biasanya. Baiklah anak-anak, jangan pindah gelombang dulu ya. Tetap di Radio Gemilang FM, Jendela Musik dan Informasi, karena kita akan kembali dengan ilmu-ilmu yang lebih menarik. Oke anak-anak, pendengar Radio Gemilang FM, sekarang kita akan lanjut perbincangan kita tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Nah, perbincangan kita tadi sampai dengan tantangan tenaga kerja Indonesia itu ternyata tidak mudah. Nah, pertanyaannya tadi sebagai pelajar, apa yang harus dilakukan mulai saat ini agar nantinya ketika sudah menyelesaikan pendidikan itu mampu ikut berpartisipasi di MEA? Coba Pak Habib mungkin bisa menjelaskan. Baik, anak-anak, Bapak Ibu guru serta pendengar Radio Gemilang FM, sebenarnya pelaksanaan MEA itu sudah dari 5 tahun yang lalu. Berarti kita tidak terasa sebenarnya, atau mulai dari tahun 2015. Nah, menjadi penting untuk dicermati dampaknya secara luas, baik lingkup nasional maupun internasional. Nah, salah satu dampak yang tak bisa dihindari adalah persaingan sumber daya manusia atau SDM. Nah, tanpa ada persiapan yang matang, susah rasanya ya, tenaga kerja kita akan bisa bersaing dalam MEA tersebut. Nah, karena itu, cermati apa saja yang perlu dimiliki dalam menghadapi persaingan di MEA. Dari situ, segalanya bisa dipersiapkan sesegera mungkin, yang bisa dimulai dengan membekali diri, mempelajarinya, menguasai skill yang dibutuhkan pada pasar tenaga kerja. Nah, sejumlah skill yang perlu dikuasai agar dapat bersaing di pasar global membutuhkan setidaknya keterampilan dasar agar unggul di negeri sendiri bahkan di luar. Untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan pelajar, yang pertama adalah tugas utama seorang pelajar adalah giat belajar. Nah, yang kedua adalah banyak membaca. Mengapa? Karena negara kita itu literasinya dalam bab membaca itu masih sangat rendah. Bahkan negara kita itu sekarang sudah berada di bawah Vietnam yang merdekanya saja belum terlalu lama. Nah, kalau kita tidak mau melakukan itu, maka kita akan semakin tertinggal. Yang ketiga adalah mengasah skill sesuai dengan bidang yang digemarinya, atau bahasa kerennya passion. Nah, passionnya apa? Nah, untuk menghadapi pasar global tersebut, silakan anak-anak kembangkan sesuai dengan bakatnya yang dimiliki atau passion yang disenangi selama masih positif, ya, agar menguasai skill yang dibutuhkan pada era sekarang. Tapi ada yang tidak boleh dilupakan selain itu, Pak Arif. Iya, apa itu Pak Habib? Nah, semangat dan kerja keras, ya. Tanpa itu, ya, pelajar itu akan sulit bersaing dengan negara tetangga, apalagi di era pasar bebas seperti sekarang. Yang saya garis bawahi ini tadi Pak Habib, giat belajar, membaca, mengasah skill sesuai bidang yang digemari, dan tidak boleh lupa semangat dan kerja keras. Begitu ya Pak Habib? Ya. Nah, ternyata sebagai pelajar kita harus sedini mungkin menyiapkan diri agar dapat bersaing dengan negara-negara tetangga dan tidak tergerus zaman. Tepat sekali Pak Arif, ya, apalagi di dunia yang semakin global ini, kalau kita apalagi pelajar tidak melakukan itu, ya akan semakin ketinggalan Pak Arif. Yang menjadi pertanyaan berikutnya Pak Habib, apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN? Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya?
Nah, yang Pak Habib baca dari riset terbaru oleh Organisasi Perburuan Dunia atau ILO, ya, di mana organisasi ini adalah di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang sangat besar. Nah, selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. ILO atau Organisasi Perburuan Dunia memperkirakan bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta di tahun 2015. Sementara permintaan tenaga kerja kelas menengah akan naik dari 22% atau 38 juta. Sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Wah, ternyata banyak sekali manfaat dari adanya MEA ya Pak Habib. Nah, peran Indonesia sendiri apa Pak Habib dalam bidang ketenaga kerjaan di ASEAN tersebut? Nah, ini sekarang kita masuk pada materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran ini, ya, yaitu beberapa peran Indonesia dalam bidang ketenaga kerjaan di lingkup ASEAN. Yang pertama, dari berbagai sumber yang Pak Habib baca, yaitu menyelenggarakan seminar kerjasama manajemen ketenaga kerjaan ASEAN. Nah, seminar ini diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Yogyakarta. Kalau sekarang sudah tidak Kementerian Tenaga Kerja dan Administrasi, tapi Kementerian Tenaga Kerja. Nah, salah satunya di situ adalah para perwakilan delegasi negara-negara tetangga sepakat untuk mendorong kerjasama antara pengusaha, serikat buruh, dan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarga melalui dialog sosial berdasarkan saling pengertian dan kepercayaan. Hal itu diungkapkan oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bapak Mira M. Hanartani dalam keterangan pers di kantor Kemenakertrans. Nah, mungkin kalau dikaitkan dengan sekarang ada undang-undang Omnibus Law, itu yang sedang ramai. Itu mungkin sedikit karena ya masih ada ketidakpuasan dari pekerja. Ya, masih kurang komunikasi antara pengusaha, serikat buruh, dan pemerintah. Ya. Nah, tapi ada kata kunci, yaitu semua hal yang dilakukan itu adalah untuk kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Nah, semoga undang-undang Omnibus Law ini bisa ditemukan titik tengahnya, betul, agar negara kita bisa lebih kondusif lagi. Nah, yang kedua, peran Indonesia adalah Indonesia menjadi sumber tenaga kerja dalam jumlah besar bagi negara lain. Nah, di sini Indonesia adalah menyediakan beragam kebutuhan negara lain akan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja yang dapat dipekerjakan dari Indonesia sangatlah beragam dari sisi keterampilan yang dimiliki. Walaupun lebih banyak mengirimkan tenaga kerja non terampil, ya. Nah, masyarakat umum mengenalnya dengan TKI atau TKW. Nah, ini mungkin yang nanti ditingkatkan agar nanti negara kita mengirimkan tenaga yang terampil, tenaga ahli. Tenaga ahli, ya, bahasa kerennya. Nah, yang ketiga, ya sebaliknya, kalau tadi kita menyediakan sumber tenaga kerja, Indonesia juga menjadi negara tujuan pencari tenaga kerja oleh negara lain, khususnya di negara ASEAN. Ini adalah bukan kita bahasanya menjadi budaknya asing, tidak, tapi memang karena kita saling bertukar seperti itu. Nah, Indonesia juga tidak hanya mengirimkan tenaga kerja, tapi juga menyediakan lapangan kerja. Tetapi ya, beragam industri atau bidang yang mempekerjakan tenaga kerja asing itu adalah yang dipekerjakan adalah tenaga ahli, sehingga nanti harapannya ada transfer ilmu untuk industri lokal agar lebih berkembang.
Nah, hal inilah yang mendorong industri-industri lokal untuk mendatangkan tenaga kerja ahli dari negara luar, ya khususnya yang ada di ASEAN. Oh iya, semakin menarik saja perbincangan kali ini Pak Habib. Nah, setelah mendengar penjelasan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ketenaga kerjaan dalam lingkup ASEAN, tadi disinggung oleh Pak Habib tentang tenaga kerja, kemudian ada industri-industri, tentu berikutnya ada produk, ya kan? Nah, anak-anak pasti ingin tahu tips dan bagaimana cara mempromosikan produk suatu usaha dengan mungkin dengan buklet. Pak Habib bisa menjelaskan. Nah, sebenarnya apa itu buklet? Kok bisa untuk mempromosikan suatu usaha? Nah, silakan Pak Habib untuk bisa membantu menjelaskan ini. Ya, anak-anak, Bapak Ibu guru serta pendengar radio setia Gemilang FM. Nah, banyak cara yang dapat dilakukan untuk mempromosikan suatu usaha. Tadi kan agar dapat bersaing produknya, maka kita juga mempromosikannya. Nah, sebelumnya pada pembelajaran yang lalu, anak-anak telah mengenal berbagai reklame yang sudah disampaikan oleh Pak Guru sebelum-sebelumnya, yaitu ada poster, ada logo, dan ada embalase. Nah, kali ini anak-anak akan mengenal tentang reklame berikutnya, yaitu buklet. Nah, sedikit Pak Habib jelaskan, buklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran dalam wirausaha. Buklet dapat berfungsi sebagai salah satu media promosi. Nah, sering ditemukan pada rumah makan atau anak-anak kalau pergi ke rumah makan atau restoran modern, itu ada tampilan daftar menu beserta harganya. Nah, itu salah satu contoh buklet. Nah, apa saja bagian-bagian yang ada dalam buklet Pak Habib? Nah, bagian-bagian dalam buklet, ya, yang pertama ada cover. Nah, berikutnya ada daftar isi. Yang berikutnya atau yang ketiga adalah isi atau inti produk yang dipromosikan. Nah, dalam bagian isi ini, pemilik usaha dapat memuat informasi usahanya atau barangnya atau produknya, terus deskripsinya harus menarik, harus menarik, disertai gambar, dan juga boleh foto-foto tentang produk tersebut. Nah, ini mungkin anak-anak di rumah tertarik ini ingin membuat buklet. Nah, mungkin Pak Habib bisa jelaskan bagaimana langkah membuat buklet untuk ini anak-anak di rumah Pak Habib. Ya, silakan anak-anak nanti bisa mempraktikannya di rumah, ya, untuk membuat buklet. Sebenarnya tidak terlalu sulit, ya. Yang pertama adalah siapkan kertas ukuran A4 dan tentukan jumlah halamannya. Nah, untuk latihan halamannya tidak usah terlalu banyak-banyak, cukup 6 sampai 8 halaman. Nah, langkah berikutnya, lipat kertas A4 yang tadi disediakan menjadi 2 bagian yang sama. Lalu tumpuk kertas yang sudah dilipat sehingga membentuk sebuah buku. Nah, anak-anak putuskan apa yang akan dituangkan dalam setiap halaman, yaitu dari sampul depan akan seperti apa, daftar isinya seperti apa, yang ketiga isinya seperti apa. Nah, setelah itu mulailah menggambar dan menulis pada setiap halaman. Untuk lebih menarik, silakan anak-anak warnai gambar tersebut. Nah, setelah selesai silakan dijilid, nah, agar utuh. Nah, itu nanti menjadi buklet. Untuk lebih jelasnya, anak-anak juga bisa melihat langkah membuat buklet pada buku siswa tema 5 halaman 175 sampai 176. Ya, itu tadi penjelasan dari Pak Habib tentang langkah-langkah membuat buklet. Jadi diharapkan ini anak-anak di rumah dicoba ini membuat buklet. Kayak sepertinya mudah ya Pak Habib ya. Nah, lengkap sudah tema yang kita bahas hari ini, mulai dari MEA, kemudian peran Indonesia di bidang ketenaga kerjaan dalam lingkup ASEAN, sampai pada buklet.
Nah, dengan adanya MEA harus kita sikapi dengan positif, apalagi sebagai seorang pelajar. Harus dipersiapkan dengan belajar, giat belajar, kemudian membaca, mengasah skill sesuai bidangnya, dan jangan lupa kerja keras dan semangat. Nah, kemudian peran Indonesia dalam bidang ketenaga kerjaan di lingkup ASEAN, diantaranya adalah menyelenggarakan seminar kerjasama manajemen ketenaga kerjaan ASEAN. Kemudian yang kedua, Indonesia menjadi sumber tenaga kerja dalam jumlah besar bagi negara lain. Yang ketiga, Indonesia menjadi negara tujuan pencarian tenaga kerja oleh negara lain secara khusus di ASEAN. Nah, untuk promosi usaha bisa juga digunakan reklame jenis buklet. Tadi sudah dijelaskan cara membuatnya. Nah, itu tadi merupakan ringkasan atau simpulan dari pembelajaran jarak jauh melalui siaran radio Gemilang FM pada pagi hari ini. Ya. Sebelum Pak Arief tutup, akan Pak Habib sampaikan untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Silakan dicatat anak-anak, disimak dengan baik. 1. Apa peran Indonesia dalam sektor ketenaga kerjaan di lingkup ASEAN? Apa peran Indonesia dalam sektor ketenaga kerjaan di lingkup ASEAN? Yang kedua, apa yang dimuat pada buklet, terutama di bagian isi atau inti produk yang dipromosikan? Apa yang dimuat pada buklet dalam bagian isi atau inti dari produk yang dipromosikan? Yang ketiga, ini tugas di rumah nanti adalah buatlah buklet tentang suatu produk atau usaha yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Jadi tidak usah yang jauh-jauh, tapi di sekitar tempat tinggalmu. Demikian, baiklah anak-anak, sudah cukup banyak tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Habib tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ketenaga kerjaan dalam lingkup ASEAN, serta reklame dalam bentuk buklet. Dan untuk Pak Habib, saya ucapkan banyak terima kasih, banyak ilmu yang telah dibagi-bagi kepada kita semua, khususnya pada anak-anak kelas 6 di Kabupaten Magelang. Ya, sama-sama. Saya ucapkan terima kasih juga kepada anak-anak, Bapak Ibu guru, serta pendengar radio setia Gemilang FM. Apabila tadi dalam penyampaian ada kekeliruan, ya, kami beserta Pak Arief minta maaf yang setulus-tulusnya. Ya, semoga apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu semangat dalam belajar. Untuk semua pendengar radio pendidikan Gemilang FM, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.